Walaupun dilarang oleh bapak saya suka ikut paman saya untuk jadi kenek tukang bangunan. Saya tidak lulus UMPTN, padahal saya tidak bodoh. Rumah kita. Ya, rumah kita hadir untuk pembahasan serba-serbi properti di Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu penting kita, orang-orang sukses di bidang properti yang dilatar belakangin oleh tidak keberuntungan di masa lalunya. Kali ini kita mengundang Bapak Wayan. Nama lengkapnya siapa tadi Pak Wayan? Saya Iwayan Madik Kesuma, Bang Junaid. Kalau bicara usia keberapa ini? Hampir 57 kata orang, baru 56. Dengan apa? Pertarungan kemana-mana ya? Dengan begitu untuk perjalanan. Keluarga sekarang? Saya punya 4 anak, kebetulan 3 hampir jadi dokter, 1 pengennya jadi engineer katanya, baru kelas 2 SMP. Ya, Alhamdulillah mereka berprestasinya sendiri, Bang Junaid, sesuai dengan zamannya. Kalau kita mau bicara masa lalu Pak Wayan tentunya punya cerita yang menarik nih. Kita dengar latar belakang Pak Wayan yang juga dari orang-orang yang susah, ya kan? Iya. Hingga sekarang menjadi pengusaha sukses di bidang Alhamdulillah. properti. Bisa Pak Wayan cerita dari ya latar belakang itu, mulai dari Pak Wayan lahir di mana dan keluarga seperti apa gambaran? Siap, Bang Junaid. Terima kasih nih kesempatannya untuk kita bercerita ya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi ke masyarakat banyak. Saya lahir di Denpasar tahun 67, 29 September. Dari keluarga petani lah. Ya, jadi saya sekolah di SD Impres, SMP Negeri, kemudian SMA Negeri 1 Denpasar. Kalau mengingat ke masa lalu, mungkin Tuhan sudah punya rencana untuk menggembleng saya. Kenapa begitu? Pada waktu SMP itu kalau libur sekolah, walaupun dilarang oleh bapak saya suka ikut paman saya untuk jadi kenek tukang bangunan. Jadi saya belajar tentang caranya melester, ngaci, di sela-sela libur sekolah, Pak Junaid. Nah, berarti sekarang udah nggak asing ya? Nggak asing. Makanya ada satu ketika waktu saya mulai bisnis ini 11 tahun yang lalu, kita minta tolong ke mandor, nambah tukang. Saya ngajarin caranya megang sendok. Sendok semen, ya? Karena masih dia nggak firm gitu megang sendok. Gini loh Mang, caranya megang sendok, sampai dia kaget. Kok Bapak bukan hanya masalah bayar, lebih tahu cara megang sendoknya, seperti itu. Jadi dasar-dasar mungkin pertukangan, tentang bangunan, mungkin dari SMP sudah sedikit terpatri lah di saya. Kemudian saya kuliah, saya jadi auditor negara, meriksa jalan, proyek pemerintah. Kemudian saya 15 tahun bekerja di sektor kontraktor. Nah, kalau Pak Wayan kaitan tadi latar belakang orang tua yang petani. Ya. Nah, ini kan petani ini ada petani yang gede atau petani yang ini. Nah, kalau Pak Wayan sendiri orang tuanya seperti apa ini kok bisa kuliah sampai Iya, jadi mohon izin Bang Junaid. Jadi bapak saya itu adalah petani penggarap. Kami tidak punya sawah di Bali. Jadi tapi bapak saya itu bertangan dingin untuk pada tanaman. Apapun dia tanam semangka, buahnya berlimpah. Tapi yang sebenarnya mendasarkan saya mengajarkan banyak hal tentang kebajikan, tentang bagaimana filosofi dagang itu ibu saya. Ibu saya dari saya SD, saya SMP, sampai saya SMA pun memberikan kesempatan saya untuk menggantikan beliau. Ibu saya dulu pedagang di Pasar Badung. Jadi Pasar Badung itu adalah pasar induk di Bali. Jadi saya, ini kan kalau kita jualan, apalagi di pasar itu kan membentuk mental biar tidak malu. Mental pedagang. Nah ini ternyata bermanfaat waktu kita melakukan bisnis. Negosiasi lah sama pemilik lahan, segala macam lah. Jadi sudah ditempa dari mulai kecil udah. Iya, oleh almarhum ibu saya. Mengerti perjuangan Betul, kehidupan. Bagaimana menghasilkan sesuatu. Kadang-kadang kalau boleh cerita sedikit, saya suka share juga. Jadi waktu kecil itu di Bali itu ada hari raya namanya, Bang Junaid. Jadi hari raya Kuningan itu biasanya orang sudah dandan berhias, tapi dia menyiapkan satu banten untuk persembahan gitu. Ada asalnya daun beringin sama daun pohon timbul kalau di Bali ya. Jadi saya masih jualan itu, padahal orang lain sudah berhias.
bayangkan di depan Balai Banjar, Balai Warga itu orang sudah bersiap-siap, saya masih jualan. Jadi orang sembahyang, Pak Saya Wayan masih jualan Harusnya saya. ikut waktu Itu udah sembahyang siap-siap bareng-bareng jualan, itu ya. betul. Itu kadang-kadang memacu kalau saya ingat, oh berarti Tuhan pengen saya, mental saya terbentuk untuk berbuat dalam sektor bisnis ini. Seperti itu Bang. Kemarin saya dengar Pak Wayan itu dari selepas kuliah itu pengalaman kerja banyak bidangnya Pak Wayan. Iya, betul. Itu mulai dari karyawan dan Kontraktor, sebagainya, betul. hingga sampailah ke sisi pengembang, Pengembang, developer. betul. Itu gimana kisahnya Pak Wayan? Ya, saya kali lagi saya termasuk orang yang beruntung. Jadi setelah saya keluar dari auditor negara, saya bergabung dengan kontraktor besar. Di auditor negara itu berapa tahun? Hampir 7-8 tahun ya. Itu BPKP saya. ya? Ya. Wah, itu posisi udah bagus. Bagus sekali. Iya. Jadi saya nekat meninggalkan zona nyaman. Waktu itu orang tua saya sedih di Bali. Tapi saya bilang, saya yang menjalani, saya yang lebih tahu. Pasti gini Pak Wayan, ketika Pak Wayan itu beralih pekerjaan sudah bagus, ini kan juga jadi masalah buat keluarga. Betul. Artinya, wah ini masa depan kehidupan berikutnya seperti apa? Itu pasti orang tua akan sedih itu. Betul. Karena dia di situ? ada. Jadi tapi itu mungkin ya, saya lakukan dengan ikhlas, dengan niat baik dan totalitas. Jadi saya ngelamar di Truba Jurong, namanya kontraktor besar. Itu bidang dia bikin semua PLTU di Indonesia, pembangkit listrik, kemudian pabrik semen, pabrik pupuk di Indonesia sampai ke Arab Saudi. Dia yang bikin, dia nomor 1 dulu. Artinya perusahaan besar. Saya disitu dari bawah sampai terakhir saya 2018-2019 saya jadi direktur keuangan. Jadi banyak hal yang di situ dalam perjalanan itu juga dia punya anak-anak perusahaan. Saya dikasih tugas tambahan untuk jadi direktur memanage pelabuhan batubara. Jadi yang kadang-kadang nggak ada juntrungannya. Mungkin klimaksnya pada saat 2010 itu saya diminta untuk jadi dirut di anak perusahaan dia yang bergerak dalam bidang properti. Saya belajar tentang bisnis proses bagaimana di properti itu. Berapa lama ini Pak? Mungkin saya belajar di situ 2 tahun ya. 2 tahun saya pikir kayaknya kalau saya bangun sendiri saya bisa. Akhirnya confident. Padahal saya waktu top posisi itu saya jadi direktur keuangan yang omsetnya perusahaan yang saya pegang itu hampir 1,7 triliun. Cuman saya berpikir saya pengen punya sesuatu yang membanggakan diri saya sendiri. Artinya perusahaan besar itu milik orang lain. Milik orang lain. Saya jadi pekerja di sana. Jadi, biarlah kecil, tapi kita pemiliknya, betul, ownernya. Betul. Ini suatu perjuangan yang baik. Saya sangat beruntung dikelilingin, disupport, termasuk juga dari Apersi, dari asosiasi, dari perbankan. Jadi kami memulai bisnis ini tahun 2011, berarti sekarang hampir 12 tahun ya. Jadi terus terang memang diperlukan satu, totalitas. Yang kedua nyali yang luar biasa. Kemudian disiplin dan kesungguhan yang memang tidak bisa mentang-mentang kita bisnis sendiri, kita seenaknya. Saya lihat di properti ini perlu kesabaran. Perlu doa banyak orang. Ya, alhamdulillah kami 12 tahun, kami punya 3 lokasi, tapi itu tidak mudah, seperti Bang Junet bilang tadi. Karena kita dari baru pembebasan lahan, perizinan, kemudian bagaimana financing ke bank, bagaimana kita berhitung sisi mana yang menguntungkan tetap perusahaan, bagaimana kita memproduksi, bagaimana kita menjual, bagaimana kita menjaga apa yang kita jual ini sehingga tetap memberikan nilai tambah. Nah ini kadang-kadang mohon izin ada beberapa teman kita lah yang di developer kadang tidak sabar. Karena di developer ini kartu sabarnya harus double. Harus double, harus banyak. Godaannya banyak. Bagaimana kita menjaga amanah yang diberikan oleh para stakeholder, karyawan, perbankan, asosiasi. Ini kita bisa jaga dalam waktu jangka panjang. Bagaimana mengatur cash flow itu kan. Itu. Jadi kalau developer, ya. betul. Di developer ini seperti Bang Junet bilang tadi, bisnisnya sangat berbeda dengan bisnis yang lain. Jadi rohnya, yang utamanya di developer ini adalah cash flow. Gimana kita mengatur cash flow, karena kalau kita ngikutin kemauan kita pengen punya tanah sebanyak-banyaknya kan gitu, karena itu awal produksi kita. Tapi gimana kita menyeimbangkan antara beli tanah, kemudian berproduksi, kemudian melakukan penjualan, ini kan perlu mengikuti perkembangan zaman lah. Jadi itu bagian terbanyak waktu saya habis bagaimana mengatur cash flow dan menjaga kesinambungan dari
bisnis developer ini sendiri. Kita tadi bicara rumah menengah Siap. yang Pak Wayan sekarang bangun Ya. untuk masyarakat, dan ini tentunya sasaran paling banyak itu kan kaum milenial. Milenial, betul. Dan kaum milenial ini juga perlu edukasi terkait rumah-rumah yang akan diambil. Betul. Nah, sekarang Pak Wayan memberikan itu kepada kaum teman-teman milenial itu, hasilnya seperti apa sekarang ini? Ya, emang sebagian tugas berat dari developer menurut saya adalah mengedukasi calon konsumen. Ya. Saya ke tim selalu bilang bahwa tugas dari tim marketing dari developer adalah salah satu adalah mengedukasi konsumen. Jadi maksudnya apa? Kita mengajarkan kepada calon konsumen, zaman sudah berubah. Jadi sekarang pihak perbankan juga sangat welcome terhadap fasilitas pembiayaan KPR lah. Semua perbankan punya produk KPR. Jadi kita mengedukasi calon konsumen dengan penghasilan sepanjang dia tidak punya kredit yang macet. Nah, kita sesuaikan dengan penghasilan dia itu. Terus Pak Wayan, saya ulang ke belakang. Pak Wayan itu kan dulu lama menjadi karyawan, tentunya sudah terbiasa dengan gaji yang cukup lah ya, artinya pas-pasan. Nah, ketika Pak Wayan sudah menjadi developer, nah ini gimana ngatur gaji, kan owner sendiri. Ya, ngaturnya seperti apa? Ini supaya anak-anak muda kita nanti bisa terinspirasi untuk bagaimana nih menjadi pengembang dengan status karyawan dan yang punya juga mengambil keputusan untuk resign dan untuk menjadi pengembang. Apakah itu susah atau gimana? Ya, jadi gini Bang Yune, jadi waktu awal saya lagi di zona nyaman, saya jadi direktur di perusahaan besar dengan gaji yang cukup besar. Begitu memutuskan jadi developer, seperti itu, saya menyiapkan paling tidak, saya asumsi, mungkin 2 tahun saya belum bisa gajian dari perusahaan baru ini. Alhamdulillah saya punya usaha lain, istri saya apoteker, kita usahakan, kita menurunkan sedikit gaya hidup. Nah ini menarik nih. Jadi sudah owner tapi tidak ngambil gaji perusahaan jadi, itu. Betul, 5 tahun. 5 tahun saya nggak ngambil gaji. Jadi untuk memenuhinya dari hasil usaha istri yang ada usaha. Kita menurunkan gaya hidup lah dari sana. Sangat menarik Pak Wayan, artinya baru ini ya. Biasanya teman-teman itu kan kalau sudah jadi owner ya disitulah dia sambil seenaknya, ya tidak berkembang jadinya kan. Ya, betul. Kan, gitu. Pak Wayan ketika membangun perumahan itu kan yang paling tidak bisa diprediksi itu kan tadi kan ada perizinan, pertanahan dan lain sebagainya. Yang paling susah ini kan kita masalah sosial Pak Wayan. Betul. Masalah sosial ini kita nggak dapat sekolah Pak Wayan. Iya, harus. Ketika kita membangun ada masalah sosial dengan lingkungan, dengan stakeholder lain, atau katakanlah zaman sekarang itu ya mungkin di Pak Wayan nggak ada tempat lain, istilah preman-premanisme, ormas segala macam ya. Nah, premanisme ini kan kadang-kadang juga mengganggu usaha kita. Betul. Nah, kira-kira mensiasati yang seperti itu gimana Pak? Kami kebetulan ada tim, jadi pengalaman kami selama 12 tahun melakukan bisnis di properti, di developer ini, sepanjang kita fokus pada di lapangan apa yang terjadi, kemudian kita bisa berpikir jernih, kita berhitung dengan segala konsekuensi. Pengalaman saya sih pasti ada preman seperti itu. Kadang-kadang malah preman di beberapa tempat di proyek saya itu malah jadi bagian pembelian tanah saya. Nah, itu yang kita berdayakan. Itu yang mengemas. Iya, mengemas. Kondisi seperti ini kan bagus Pak Wayan. Betul. Kan teman-teman preman ini kan sebenarnya minta perhatian, campur tangan kita. Betul. Bagaimana kita ini memanusiakan teman-teman ini. Itu ya. intinya. Nah, dengan dilibatkan sebagai negosiator. Itu sangat bagus Pak Wayan. Betul. Jadi malah menjaga usaha kita ya. Betul. Nah, itu baru satu aspek Bang Jun. Ada lagi yang aspek lainnya kalau boleh saya sharing. Jadi ada juga di lokasi yang berbeda ormas gitu masuk. Kita tawarin, Anda mau masuk dari sisi mana, tapi harus kita bisa manage. Anda harus ikut aturan main kita. Jadi umpama dia ikut, kalau gitu saya ngambil pekerjaan deh Pak. Kalau dia nggak mau ngambil pekerjaan rumah, artinya membangun rumah, kadang-kadang kontraktor itu juga laporan ke saya. Kalau kontraktornya tidak fokus, sering, Pak saya dimintain 50.000 Pak setiap ini. Saya panggil kontraktornya Pak Jun. Ini hanya sekedar sharing ya. Jadi saya bilang, saya bayar Bapak berapa minggu ini?
sekian ratus juta, Pak. Masa Bapak ngasih 100.000 nggak berani biar pekerjaan jalan semua? Mereka juga perlu makan. Artinya melibatkan. Melibatkan. Nah itu. Ya, itu harus. Padahal teman-teman yang perlu perhatian ini kalau dilibatkan tentunya juga menjaga bisnis kita. Betul, itu bagian dari bisnis. Iya. Jadi bagian dari bisnis kalau di kami itu bagian dari bisnis harus kita tangani sendiri. Ya. Terus kalau ini Pak Wayan, kaitan kita ini kan di rumah menengah ini banyak masyarakat yang terkadang-kadang memilih rumah ya terutama di lokasi Pak Wayan. Ada 3 lokasi Pak Iya, Wayan. 3 lokasi. Itu di harga berapa Pak Wayan? Kebetulan lokasi pertama saya buka harganya range-nya di lokasi kedua sama ketiga itu dari 400 juta sampai 700 karena 2 lantai. Kemudian di lokasi ketiga yang di Geraha Laras Sentul itu mulai 1 miliar ke atas. Itu habis ya? Enggak habis lah, berjalan Iya, lah berjalan, kita. Iya, karena kita perluasan masih jalan. Perluasan terus kita. Iya. Ya. Nah, ini Pak Wayan, kita ini kan bagaimanapun pekerjaan kita merumahkan rakyat itu kan penting dan itu bagian dari ibadah ya. Betul. Ya, kita akhirnya bahwa masyarakat itu kalau diberikan peluang seperti ini, dia ada kebanggaan khusus. Dan bagi pengembang itu ada kebanggaan juga, Pak. Betul, sangat. Ada turut serta membangun merumahkan rakyat itu suatu ya saya pikir ibadah. Sangat. Nah, itu yang kepuasan di posisi pengembang ya. Betul. Nah, kalau masyarakat sendiri Pak Wayan gimana nih melihat masyarakat sudah dapat rumah di lokasi Pak Wayan, ada komen-komennya seperti apa? Iya, saya mungkin sharing yang pengalaman saya lokasi kedua. Jadi saya suka melihat kondisi, saya suka ngecek proyek setiap minggu. Saya jalan biasanya. Jadi kehormatan bagi saya, begitu ada satu pemilik rumah, Pak Wayan selamat pagi, monggo mampir ke rumah saya Pak, biar rumah saya berkah. Saya sampai merinding dengar hal seperti itu. Karena kan Bapak yang merancang ini semua, jadi saya semenjak tinggal di perumahan ini, saya bisa, anak saya sekolah baik, saya punya kendaraan, kehidupan saya semakin baik. Itu membuat saya agak merinding. Jadi ada beberapa kita sebagai developer nih, Bang Junet, yang membuat ada momen itu tidak istilahnya priceless, nggak ada harganya. Satu, disilahkan mampir, saya bilang, oh saya mampir deh kalau menurut Bapak Ibu jadi berkah rumah Ibu, tambah berkah, saya masuk. Begitu masuk ke ke depannya, ke berandanya, Pak, kalau Bapak berkenan masuk ke ruang tamu kami biar kami bikinin kopi. Kalau itu saya nggak mau, saya bilang. Itu kebanggaan Bang Junet. Ada lagi kebanggaan lain, kalau boleh saya sharing. Sore kadang-kadang jam 3:30 saya ke proyek. Saya duduk aja, kadang-kadang dibikinin minum sama pengawas saya minum. Itu tukang bukan tukang kami yang kerja di atas di lantai 2. Itu tukangnya kontraktor. Kadang-kadang mereka bisik, ada kepala sekolah datang, jangan turun dulu. Saya bilang, padahal bukan saya yang menggaji mereka kan. Jadi owner dibilang kepala sekolah. Kepala sekolah. Jadi mereka jam 4 dia nggak turun, nggak laut, nggak berhenti. Jadi sampai dipanggil kepala sekolah berarti memberikan edukasi dan menganggap karyawan ini sebagai teman, Pak. Betul. Jadi itu kadang-kadang saya juga ke tukangnya kontraktor, pertanyaan saya cuma satu. Gimana, Mang? Gajian lancar? Oh, alhamdulillah Pak, lancar. Kadang-kadang pada saat memulai proyek, saya selalu bilang, gimana lancar gajian? Lancar. Tolong sambil kerja berdoa ya, biar terus lancar gajiannya. Biar proyeknya berkelanjutan, jadi Mamang bisa terus bekerja. Itu yang spesifik menurut saya. Kalau kan saya pernah mendengar itu ada teman-teman yang merasa ngontrak, selama ini ngontrak rumah, ngontrak rumah. Dan itu biaya kontrakannya itu besar sekali. Nah, inilah adanya para pengembang ya kan merumahkan masyarakat ini kan salah satu membantu program mulia sekali kok ini. Iya, pemerintah dan mulia. Betul. Artinya mensejahterakan kebutuhan mendasar ya Bang Junet ya. Sandang, pangan, papan. Nah, betul. Nah, kita hadir di situ. Hadir di situ. Ya, kita tidak butuh pujian dan lain sebagainya. Kita yang penting bagaimana ini merumahkan rakyat, salah satunya. Betul. Nah, ini kan kalau saya pernah mendengar selama ini dia pernah ngontrak sekian tahun, setelah dikumpulin ternyata buat angsuran rumah pun bisa. Bisa. Di tempat kami banyak yang gitu. Iya, menyadari itu sampai mendapatkan rumah itu sampai menangis itu, Pak. Betul. Dan itu pernah saya dengar itu berkali-kali. Tempat kami banyak. Iya, jadi artinya apa? Mendapatkan rumah sampai menangis karena apa? Kebanggaan. Selama ini dia bisa rumah. Ya. Nah. Itu kalau boleh saya sharing sedikit juga Bang Junet. Sambil minum ya. Ya silakan. Jadi
sekarang kan perhatian dari perbankan juga lumayan bagus. Jadi kalau usia milenial umpama di bawah 30 tahun dia bisa nyicil KPR sampai 25-30 tahun. Dengan durasi KPR masanya panjang, tentu cicilan jadi berkurang kan. Cicilan jadi kecil. Nah, ini yang kami sasar. Jadi seperti Bang Juned bilang tadi, mereka tadinya ngontrak emang di dalam kota. Kita jelaskan, kita edukasi bahwa lokasi kita dengan naik KRL hanya 1 jam, kemudian dari perumahan ke KRL hanya setengah jam naik motor segala macam. Banyak kok yang akhirnya pindah. Dia tidak ngontrak, tapi dia beli rumah di kami, sehingga dia memiliki rumah. Seperti itu. Jadi ini hal-hal yang menarik untuk generasi yang akan datang. Betul. Artinya ketika kita jadi karyawan, mengambil keputusan untuk sukses ke bisnis lain itu juga penting. Yang penting totalitas, mental siap, kemudian totalitas dan menjaga komitmen kita. Jadi apa yang kita komit ke perbankan, ke calon konsumen, ke pemerintah daerah, ya itu yang harus terus dijaga, nggak bisa on off. Satu lagi mungkin yang menurut saya agak unik dari bisnis di developer ini, apapun zamannya, apapun keadaannya, sepanjang kita fokus, karena namanya mendevelop itu kan mengembangkan sesuatu. Tanah tidak beraturan, kita keluarkan, kita olah, jadi konturnya bagus, jadi lingkungan yang bagus. Ini perlu biaya, perlu waktu, perlu tenaga. Sebenarnya juga pemerintah daerah diuntungkan sekali dengan pengembang. Betul, dia BPHTB masuk 5%, PBB, betul, lahan tidur, penduduk bertambah, ekonomis naik, betul. Dan membangun ekonomi baru, betul. Dan nilai-nilai aset pemerintah. Ekosistemnya akan berubah, betul, ekosistemnya industri terbentuk. Yang lain juga terdongkrak. Betul. Nah ini yang kita harus jelaskan ke masyarakat sehingga kita hadir di situ itu dalam rangka membangun, mensejahterakan masyarakat, termasuk masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Betul. Mungkin ini juga Bang Juned, kita contoh pada saat pandemi, ini menurut pemikiran saya, pada saat pandemi, pemerintah sangat tepat mengambil keputusannya apa? Memberikan insentif kepada sektor properti. Sektor properti tidak diperlukan, malah diberikan insentif untuk PPN. Ini 10% ini kan lumayan. Kami pada saat pandemi, kami berkreasi, akan masak secara drive-thru segala macam. Kita juga kan kerjanya di luar ruangan. Kalau developer ini kan. Jadi di saat orang lain susah mencari nafkah, tukang kita tetap bekerja. Ya, itu tadi. Industri properti itu sudah membuktikan tumbuh positif di masa COVID. Betul. Nah, ini yang penting, Pak. Betul. Karena untungnya tumbuh positif karena di situ banyak karyawan-karyawan kita yang pekerjaannya adalah padat karya. Iya, makanya betul. Di masa COVID developer itu harusnya tampil lebih maksimal untuk membantu masyarakat. Betul. Kita bayangkan industri yang lain pada tutup, Pak. Iya. Iya kan? Kita tetap jalan. Properti jalan. Betul. Kita bayangkan juga yang tadinya makan aja susah pada saat COVID itu karena pekerjaan hilang. Di properti masih tetap bekerja, masih punya penghasilan. Nah, ini kadang-kadang ya ada nilai ibadah lagi di situ. Betul. Nah, harapannya nanti seperti apa, Pak? Ini. Saya berharap pemerintah tetap menghitung secara secara jeli, karena itu memang keahlian pemerintah. Tapi kalau memang mau menggerakkan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional, harusnya sektor properti tetap jadi yang utama. Karena kita seperti sering diutarakan oleh Bang Juned kan, ada 174 subsektor yang ikut industri ikutan kita. Di samping tukang-tukang yang bekerja sama kita. Jadi begitu kita dapat insentif kayak tadi PPN ditangguhkan, pemerintah yang nanggung PPN-nya. Kita bisa lari, kita bisa kasih insentif itu ke tukang yang melakukan percepatan pembangunan, kemudahan uang muka kita subsidi ke konsumen. Jadi bergerak jadinya ekonomi nasional ini. Kalau saya melihat contoh di tempat Pak Wayan, kemungkinan satu unit rumah itu dengan melibatkan puluhan orang, kerja tenaga kerja puluhan. Kalikan berapa unit? Iya, berapa unit kita bangun ratusan. Kita partisipasi untuk masyarakat. Betul. Di situ. Belum yang pendukungnya lagi kan warung makan segala macam kan. Nah, ini ada tip kalau kita kepinginnya anak-anak muda ini sekarang, siap. Supaya kreativitasnya naik, bagaimana ini memulai bisnis properti. Ada tip-tip khusus Pak Wayan supaya anak-anak muda ini jangan terpikir selalu bekerja itu karyawan, PNS,
bagaimana kita menumbuh kembangkan entrepreneur, Iya. ya kan? Iya. Nah, menurut Pak Wayan, anak muda ini harus gimana ini? Ya, paling enggak dia harus terlibat, dia ikut terlibat di ekosistem properti ini. Minimal tahu dulu ya? Tahu dulu. Dengan tahu dia akan sayang, dia akan ada ketertarikan. Kemudian siapkan mental, tidak boleh mentalnya memble begitu. Ada masalah sedikit menciut, nggak boleh. Ada masalah, cari solusi atas permasalahan itu. Kemudian jaga komitmen, karena saya lihat di perbankan juga sebagian besar bank itu ada kok niatnya untuk menyalurkan kredit konstruksi dengan berbagai macam bentuknya. Kalau lahan, tinggal komitmen kita kepada pemilik lahan. Jadi mulai dengan hal yang kecil dulu, itu kan lebih ke skala ekonomi. Jadi ditekunin, kemudian mentalnya, komitmennya yang baik, dan jangan terlalu cepat berpuas diri. Jadi maksud saya bisnis properti jangan dilihat hanya dalam satu periode tertentu, sebulan, setahun, 2 tahun, enggak. Tapi dia akan terus ada. Ya, perlu sabaran ya. Perlu kesabaran yang sangat tinggi. Tinggal berhitung bahwa semua pengeluaran, overhead tinggal dihitung. Jadi kalau memang belum bagus ya overheadnya jangan terlalu besar. Kalau anak-anak muda sekarang, itu kan sekarang mainnya udah Gadget ya. Iya. Kalau kita ini mungkin bagian dari gaptek Ya, ya. gaptek Tapi dikit. kalau saya perhatikan, ada bisnis properti itu, saya juga percaya itu. Ada bisnis properti tanpa modal. Memang saya lihat ada Pak Wayan. Ada Di mana letaknya? Yaitu di marketing. bisa Ya, mulai ya, dari entry-nya mulai itu. marketing. Tapi Bisa. saya perhatikan teman-teman juga banyak juga yang jadi pengembang, jadi developer itu asal usulnya juga Dari marketing. Salah satunya marketing. Betul, banyak yang sukses kok Pak. Itu ada yang dari mandor, dari tukang. Betul, ya kan? betul. Bisa jadi pengembang. Bisa, sangat bisa. Karena dia turun di lapangan. Betul. Nah, kalau cerita marketing nih untuk menarik anak-anak muda supaya HP-nya ini tidak hanya digunakan untuk curhat-curhat Iya, yang yang kurang berguna. Betul. Menggunakan HP untuk bisnis properti melalui marketing properti, bisa itu? Bisa, sangat bisa. Yeah. Jadi saya percaya gini Bang Junid. Jadi semua ada zamannya. Yeah. Kalau zaman kita dulu mungkin marketing dengan gaya yang berbeda. Yeah. Makanya kalau kami selalu tekankan kepada anggota kami, ke staff, ke manajemen bahwa semua harus mengikuti zamannya. Seperti Bang Junid bilang tadi, dengan gimana kemudahan transaksi melalui HP kan begitu. Yeah, yeah. Jadi dia akan punya teman-teman yang milenial yang baru kalau mau terjun ke bisnis properti ini dengan menggunakan HP, itu akan mensimplifikasi banyak proses dalam perjalanan bisnisnya. Harusnya bisa sepanjang itu tekun dan tadi yang saya bilang sabar. Iya. Jadi dia harus mengupdate diri dengan perkembangan, tidak bisa juga jadul terus-terusan. Ya. Harusnya sih jauh lebih maju dari Artinya kita. Ini salah satu peluang untuk anak-anak muda. Betul. Kalau memang belum siap menjadi pengembang, bisa masuk marketing dulu. Marketing kah, desain nantinya kah, ini segala macam. harus dikembangkan ke anak-anak muda sekarang, Pak. Betul. Pak Wayan, karena memang saya perhatikan daripada dia nonton-nonton yang kurang ini Memberikan nilai tambah ya. lebih baik di situ dari status saja udah bisa ya. Betul, jualan. Ya. Iya. Jadi ini ya, harapan kita membangun anak-anak muda nanti supaya ikut partisipasi bagaimana membantu. Betul. Sebenarnya membantu orang tua juga. Betul. Kalau ya katakanlah satu hari bisa masarkan satu bulan Dan satu unit rumah. banyak. Wah, itu uangnya luar biasa. Luar biasa. Ya, itu. Sebelum kita akhiri Pak Wayan ada memberikan gambaran ke anak-anak muda yang nantinya juga bisa mengikuti langkah-langkah Pak Wayan yang tadinya dari orang yang kurang beruntung di masa kecil, betul, hingga akhirnya memasuki masa-masa yang sukses menurut saya. Karena 3 lokasinya Pak Wayan ini bukanlah perumahan yang harga murah. Iya. Artinya harganya sudah harga lumayan tinggi. tinggi. Dan saya lebih ke skala produksi. Jadi maksudnya skala produksi apa? Berkesinambungan dalam bisnis ini. Karena saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari masyarakat sebagai seorang developer. Jadi banyak keinginan-keinginan kecil saya bisa terwujud, Bang Julian. Apa contoh? Saya setiap lokasi ada tempat ibadah. Tiga-tiganya ada masjidnya. Saya orang Hindu, alhamdulillah 3 lokasi baru tiga-tiganya ada. Kita, kalau sudah begini kan sudah nggak bicara tentang agama Enggak, dan apa. Kita enggak. kan bagaimana kita Kemanusiaan kita kedepankan. Iya.
Dan itu kebanggaan saya, dan saya masih punya cita-cita karena angka keberuntungan saya adalah angka 4, Bang Junet. Saya pengen punya ada 4 masjid yang saya bangun. Mudah-mudahan Tuhan merestui. Baru 3. Ya mudah-mudahan. Amin, amin. Mudah-mudahan ya kami terus disupport. Jadi anak-anak muda menurut saya sih apapun sepanjang itu dilakukan dengan ikhlas, dengan totalitas, nggak boleh ada penyesalan. Jadi semua harus dijalanin dengan baik, dilakukan dengan totalitas, kemudian pasti Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Kalau suatu kegagalan itu biasa ya? Biasa. Saya mengalami kegagalan. Saya tahun 87, kalau boleh sedikit cerita, saya tidak lulus UMPTN. Padahal saya tidak bodoh. Saya tidak lulus, tapi kalau 87 saya lulus UMPTN, nggak ada PTK, nggak ada developer ini. Karena saya berpartner dengan teman saya yang tahun 87, kami sama-sama tersisih di Jogja. Berarti sebenarnya ini jalan Tuhan itu... Jalan Tuhan itu ternyata begitu. Punya rencana lain. Punya rencana lain, iya. Kalau saya 87 masuk di universitas terkenal, mungkin nggak ada PTK. Karena saya jalannya mulus, saya hanya berhenti di level pegawai aja. Saya ketemu partner saya di tahun 87, kemudian kami sama-sama bekerja. Kami ketemu lagi, kenapa nggak kita buat? Akhirnya kami buat yang seperti ini. Dan di bisnis ini, terus terang, apa keinginan-keinginan kecil itu bisa kita lakukan. Contoh, saya mau ada taman yang begini. Saya mau ada ayunan yang seperti ini. Itu hanya bisa terwujud kalau kita yang punya. Kreativitas tidak terbatas. Tidak terbatas dan tidak boleh berhenti. Beda kalau kita sebagai karyawan. Nggak bisa. Terbatas ya. Terbatas. Mungkin ada pengaruh atasan dan sebagainya. Betul. Ini kita yang bisa. Kita meng-create. Jadi kadang-kadang contoh nih Bang Junior, ini mungkin yang agak menarik menurut saya. Begitu ada kesempatan kita ada lokasi untuk bangun masjid di lokasi perumahan yang ketiga yang sangat premium ini, saya bilang 1000 meter tanahnya. Saya bilang ke tim saya mau masjid yang bagus kayak di Pondok Indah. Saya dari zaman kuliah saya udah lihat masjid itu bagus. Luar biasa. Coba Anda googling, Anda desain masjid seperti Pondok Indah. Alhamdulillah masjidnya mirip kayak masjid di Pondok Indah. Dan setiap yang datang bilang, kok bisa terpikir masjidnya seperti ini? Itu ide saya. Jadi padahal Pak Wayan sendiri saya orang Hindu. Orang Hindu ya. Tapi ini kan suatu hal yang patut ditiru oleh teman-teman. Mudah-mudahan banyak lah bergulir kita di Indonesia. Artinya kalau kita bicara agama, ya kan kita tidak membedakan. Nggak membedakan. Warna-warni itu adalah udah kehendak Tuhan. Betul. Jadi terima kasih Pak Wayan. Sama-sama Bang Junet. Berbagi ilmunya. Iya, mudah-mudahan sukses Bang Junet. Apa yang tadi disampaikan, saya pikir banyak ilmu untuk anak-anak muda ya. Mudah-mudahan ada inspirasi lah yang bisa ditarik. Semoga nanti banyak yang ngikutin Pak Wayan. Amin. Kita perlu Indonesia lebih maju dengan banyak. Baik Pak Wayan, terima kasih. Ya, semoga sukses selalu. Amin, sukses juga Bang Junet. Rumah kita.